Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih sekali kepada panitia pada kesempatan hari ini saya berikan kesempatan untuk tampil pada rangkaian webinar series yang diselenggarakan oleh EECIM dan topik besar pada kesempatan pagi hari ini adalah COVID-19, krisis, respon, dan kepemimpinan. Bapak Ibu sekalian, topik saya pada kesempatan hari ini adalah berjudul tantangan bisnis di antara optimisme dan ketidakpastian harapan. Sebuah topik yang sangat tepat karena kita berada pada kondisi di mana kita mengalami pandemik yang luar biasa dan kita tidak tahu apakah untuk berbisnis masih ada harapan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang negeri tercinta Indonesia, tentunya kita selalu tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memang sering sekali tertimpa bencana. Kita sangat sering sekali mengalami gempa bumi, banjir bandang, kebakaran hutan yang tidak pernah terselesaikan sampai sekarang. Kemudian pandemi penyakit yang banyak sekali. Permasalahan yang lain ditambah dengan kondisi di mana tingkat kepatuhan masyarakat yang masih sangat rendah. Kemudian kita semuanya paham, fasilitas infrastruktur di negeri tercinta ini masih belum merata. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang COVID-19, mungkin sedikit saya ingin menyampaikan tentang pengalaman kita dengan pandemik-pandemik sebelumnya. Kita pernah mengalami begitu banyak pandemik seperti difteri, kolera, polio, kemudian demam berdarah, kemudian kita juga mengalami kondisi sampai hari ini sebagai negara dengan jumlah penderita TBC nomor 3 terbesar di dunia setelah Cina dan India. Kalau kita bandingkan dengan COVID-19 saat ini, di mana penderita TBC itu setiap tahun jumlahnya hampir 1 juta, yaitu sekitar 845.000 orang dengan angka kematian per tahun 60.000 orang. Dan saya melihat kita masih santai-santai saja rasanya. Nah, kalau kita melihat dari sisi kondisi COVID-19 saat ini, kita paham sesuai dengan angka yang saya peroleh pada saat saya menyusun materi ini, jumlah penderita COVID-19 di Indonesia berjumlah 21.745 orang. Dan pasien yang meninggal karena COVID-19 ini adalah sebanyak 1.372 orang. Bandingkan dengan jumlah penderita TB yang saya sampaikan di depan tadi. COVID-19 ini telah menyebar ke semua provinsi di Indonesia. Kita tahu, data sudah menjelaskan itu. Kemudian kalau kita mengumpamakan dalam bentuk kurva, saat ini kurva kondisi jumlah penderita di Indonesia itu kita berada pada lereng untuk menuju puncak. Yang turunnya kapan pun kita tidak tahu. Kemudian kita juga cukup prihatin karena sistem pelayanan kesehatan di negeri kita ini masih belum sempurna. Dan permasalahan yang lain adalah masih belum merata di hampir di semua daerah di Indonesia. Nah, implikasi dari kondisi itu tentunya akan berdampak pada sektor bisnis, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mengelompokkan kondisi akibat COVID-19 dari para pebisnis di Indonesia itu dibagi menjadi 3 kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah kelompok bisnis yang sudah tertekan dan sulit untuk bertahan. Penerbangan, perdagangan, kemudian tourism, transportasi, semuanya kita udah hancur-hancuran. Pertambangan semuanya sudah pada berhenti. Banyak pabrik tekstil yang sudah tutup di mana-mana. Kemudian yang bertahan itu lebih banyak malah justru sektor pertanian, perikanan, kehutanan, listrik masih bisa, angkutan mungkin bisa berjalan tapi masih terseok-seok. Dan yang masih bisa meningkat atau bertumbuh itu pada sektor informasi komunikasi, kemudian jasa keuangan dan perbankan, dan termasuk dalamnya adalah asuransi, dan yang terakhir adalah jasa kesehatan dan juga obat-obatan. Itu masih mengalami pertumbuhan yang sangat baik sekali. Kebetulan saya adalah pemain bisnis di sektor kesehatan, Ibu sekalian. Nah, dari kondisi ini dan hasil diskusi saya dengan begitu banyak CEO di Indonesia, mereka banyak bertanya pada saya. Jadi ada ratusan pertanyaan, tapi saya coba mengambil 5 pertanyaan para CEO yang dilontarkan pada waktu diskusi dengan saya. Yaitu apakah COVID-19 itu adalah akhir bisnis saya? Kemudian apakah saya masih mampu melanjutkan bisnis? Kemudian apakah saya harus berganti bisnis?
Kemudian apakah bisnis saya sudah tidak sesuai era saat ini? Dan yang terakhir, apakah pandemik ini akan mengubah perilaku masyarakat dalam membelanjakan uangnya? Nah, untuk ini marilah kita membahas satu persatu dan harapan saya Bapak Ibu sekalian bisa menanyakan pada akhir sesi ini setelah presentasi ini selesai. Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan apakah COVID-19 adalah akhir bisnis saya? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kita tahu bahwa perubahan lingkungan yang baru, kondisi setelah adanya COVID, itu dampaknya luar biasa. Karena sudah seperti saya jelaskan di depan tadi, ada yang sudah berhenti total sama sekali, ada yang sudah masih berjalan tapi sudah terseok-seok, kemudian ada sebagian yang masih bertumbuh. Nah, saya akan membahas hanya fokus pada bagaimana kalau usaha yang masih berjalan. Saya sih yakin bahwa kalau Bapak Ibu sekalian merubah model layanan, bisnisnya tetap akan bisa bertahan. Anda nggak bisa lagi cuman menunggu bola, Anda harus menjemput bola. Kalau dulu alergi atau bahkan tidak mau masuk ke dunia online atau menggunakan yang namanya digital marketing, sekarang nggak bisa lagi. Karena semua orang ada di rumah, bagaimana kita bisa menjangkau mereka? Salah satunya adalah dengan menggunakan online tadi. Kemudian kita tidak bisa lagi menjual produk yang jumlahnya itu saja, variasinya tidak ada, lain produknya nggak pernah berkembang. Sehingga kunci untuk menjawab pertanyaan ini adalah satu, kita harus dipaksa untuk lebih kreatif. Kemudian Anda tidak bisa bekerja dengan cara yang biasa saja. Anda harus bekerja dengan cara yang berbeda. Melakukan pekerjaan dengan extraordinary. Tidak bisa mengerjakan dengan cara yang business as usual. Nggak bisa lagi. Kemudian kalau ada pertanyaan yang selanjutnya, apakah saya mampu melanjutkan bisnis? Kembali lagi, jawabannya iya dan tidak. Kemudian kalau kita memahami secara mendasar, sebetulnya COVID-19 ini hanya akan menghentikan secara sementara, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita sementaranya bisa pendek, bisa panjang. Nah, supaya kita bisa memenahan kondisi ini, tentunya manajemen tata kelola keuangan menjadi kuncinya. Kemudian dipaksa sebagai pebisnis kita harus melakukan efisiensi di semua lini. Kemudian kita harus mencoba membangun sebuah budaya bagaimana satu karyawan bisa mengerjakan banyak pekerjaan atau multitasking. Sehingga kunci dari pertanyaan ini mampu melanjutkan bisnis atau tidak adalah perbaiki tata keuangan, kemudian lakukan penghematan, kemudian justru lakukan bagaimana Anda meningkatkan kemampuan skill daripada karyawan Anda yang jumlahnya semakin sedikit tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah saya harus berganti bisnis? Pertanyaan konyol sebetulnya. Wong kita punya pengalaman yang panjang saja kita terpuruk, apalagi kita masuk ke bisnis yang baru. Kita paham bahwa kondisi COVID itu membuat para pebisnis takut, cemas, kemudian ragu-ragu dalam pengambil keputusan. Dan di dalam bisnis tidak ada yang salah, Bapak Ibu sekalian. Yang salah itu kalau kita tahu ada peluang bisnis, tapi kita tidak mengambil kesempatan itu baru salah. Sehingga kunci dari pertanyaan ini adalah, saya sarankan untuk lebih keep fokus pada bisnis yang sekarang, kemudian upayakan kita mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang pasar dan juga konsumen. Di pasar kita bicara mengenai persaingan, kemudian bicara konsumen kita bicara mengenai selera pasar, dan kebutuhan pasar itu seperti apa. Nah, kemudian apakah bisnisnya sudah tidak sesuai dengan era saat ini? Kita semuanya paham. Perubahan pada waktu transportasi konvensional ke transportasi online itu bencana, Bapak Ibu sekalian. Sebelum Maret itu masih normal. Maret ke sini pandemi bencana. Pengalaman yang pertama yang bisa menyesuaikan dengan kondisi perubahan dari konvensional ke online itu adalah kemampuan untuk memahami kebutuhan konsumen. Sehingga kunci sukses di dalam mengatasi ini untuk bisa mengatakan bisa Anda sukses atau tidak, seberapa bisa Anda melakukan adaptasi atau Anda adaptif dengan kondisi perubahan itu sendiri, kemudian tingkatkan layanan kepada pelanggan Anda. Nah, kemudian apakah pandemi ini akan mengubah perilaku masyarakat dalam membelanjakan uangnya? Otomatis. Kita tahu bahwa COVID-19 ini meluluhlantahkan kondisi ketahanan keuangan rumah tangga siapapun. Kemudian perubahan pola konsumsi yang ada sekarang, otomatis konsumen akan semakin hati-hati dan juga lebih bijaksana dalam membelanjakan uangnya. Nah, otomatis para pebisnis juga harus lebih hati-hati nih dalam investasi. Kita tidak bisa lagi investasi asal-asalan tanpa ada yang namanya investigasi pendahuluan. Bagaimana kita melakukan perencanaan yang lebih bagus. Kemudian kita harus menyusun yang namanya contingency plan, option-option dan seterusnya. Sehingga kehati-hatian dan akurasi data dari informasi pasar itu adalah kekuatan buat kita untuk memahami perubahan perilaku konsumen di masa yang akan datang.
Nah, Bapak-Ibu sekalian, pada slide ini dijelaskan bahwa sebetulnya kita semua ini tidak berada pada kapal yang sama. Tapi kita semuanya sekarang ini menghadapi permasalahan yang sama, yaitu bencana pandemi. Sehingga untuk mengatasi ini kita harus bersama-sama, kemudian ikuti protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, jaga jarak, baik fisik maupun sosial, kemudian biasakan cuci tangan di setiap kesempatan, gunakan masker dimanapun Anda berada, dan insya Allah dengan cara itu kita bisa segera menghentikan penyebaran COVID-19 yang semakin tidak bisa diatasi dengan baik. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi